Kisah teladan Nabi di bulan Muharram datang dari Nabi Yunus yang selamat dari cengkraman perut ikan paus. Kisah ini merupakan salah satu kisah yang terjadi di bulan Muharram, yakni bulan pertama Hijriah sekaligus termasuk bulan yang dimuliakan. Kisah tersebut berawal dari kecerobohan Nabi Yunus yang kemudian disusul dengan taubatnya, sehingga ia diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kisah ini dinarasikan pada Quran Surah Al-Qalam, Quran Surah Yunus, Quran Surah As-Saffat, dan Quran Surah Al-Anbiya. Berikut ini penjelasannya. Nabi Yunus murka pada kaumnya. Kisah Nabi Yunus penuh rintangan, khususnya dalam berdakwah. Berkali-kali ia mengajak untuk beriman kepada Allah. Kaumnya selalu mencampakkannya. Sampai pada titik letihnya, ia mengancam bahwa jika kaumnya tidak beriman dalam kurun waktu 3 hari, maka akan turun azab. Diceritakan bahwa pada malam ketiga itu, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi dari kaumnya. Karena sangat merasa jenuh, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah. Padahal jika ia mau bersabar sebentar, kaumnya akan mengikuti dakwahnya dan bertaubat. Benar saja, pagi hari selepas kepergian Nabi Yunus, saat tanda-tanda azab itu turun, sebagian dari kaumnya mencari Nabi Yunus untuk menyatakan keimanannya. Tetapi, karena tidak kunjung menemukannya, mereka menyelamatkan diri ke padang pasir, seraya bertaubat dan berdoa agar diselamatkan. Kejadian ini diabadikan dalam surah Yunus ayat 98. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, yaitu kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Saat di tengah laut, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus diterjang ombak. Untuk menghindari kapal karam, barang-barang dan penumpang terpaksa dilempar ke laut untuk mengurangi muatan. Babak ini merupakan kronologi Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun atau ikan paus, dan sekaligus taubatnya atas kekhilafan yang telah ia lakukan sebelumnya. Ikan nun atau ikan paus sendiri merupakan jenis ikan besar yang hidup di laut dalam. Cerita ini terekam dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 148 berikut ini. Wa inna Yunus lamina al-mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين
yang artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Saat membuang barang-barang tidak bisa menghindarkan dari karam, penumpang memutuskan untuk mengurangi muatan melalui undian dengan anak panah. Nabi Yunus pun mengikuti undian ini. Barang siapa kejatuhan undian itu, ia akan berkorban untuk terjun ke laut. Nasib baik sedang tidak menimpa Yunus kala itu. 2 kali diundi, selalu ia kena panah. Sebenarnya para awak kapal memberatkan jika Yunus yang menjadi korban, karena ia merupakan orang terpandang dan disegani. Tetapi, ketika awak kapal itu menyarankan untuk mengundi ketiga kalinya, ia menolak. Yunus lalu lompat ke laut dan kemudian ia ditelan oleh ikan nun. Lalu, bagaimana kelanjutan cerita dan bagaimana taubatnya Nabi Yunus? Kalian bisa klik video lanjutan berikut ini ya. Link video ada di bagian atas atau kalian bisa klik di bio berikut ini.